Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang kesembuhan. Saya percaya setiap orang yang sakit selalu merindukan mukjizat dan kesembuhan. Tapi tahukah saudara, ada banyak orang tidak kunjung sembuh dari penyakitnya. Ketika dia mulai terbaring 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saya percaya ada banyak orang semakin bimbang, semakin ragu tentang kuasa Tuhan. Imannya yang tadinya percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, lama-lama imannya bisa kandas dan tidak lagi percaya dengan kuasa Tuhan. Pertanyaan yang selalu ada di pikirannya, kenapa saya sakit? Kenapa saya tidak sembuh? Kapan saya sembuh? Dan tidak banyak orang, dan ada banyak orang sampai mati tidak alami mukjizat kesembuhan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam firman Tuhan tentang ini? Apakah kita ditentukan untuk sakit kemudian sampai mati di dalam penyakit itu? Apakah tidak ada lagi kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan kita? Bagaimana dengan penyakit kita? Apakah masih ada jawaban dan mukjizat? Apakah saya masih bisa sembuh dari penyakit ini? Saudara, yang menjadi hal penting, menjadi jawaban adalah Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saudara yang sakit. Dan saya percaya sumber mukjizat dan kesembuhan bukan ada pada orang lain, bukan ada pada hamba Tuhan, pendeta, dan siapapun. Sumber kuasa dan mukjizat itu sebenarnya ada di dalam iman setiap orang kepada Yesus. Buktinya apa? Buktinya ketika perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, 12 tahun sakit pendarahan, seharusnya bagi orang itu dia punya alasan yang cukup kuat. Sudah 12 tahun saya sakit, tidak ada harapan, sudah tidak ada lagi harapan. Mestinya dia punya alasan, punya argumen yang kuat untuk tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan dan mukjizat. Tetapi apa faktanya? Faktanya, ketika dia dengar tentang Yesus, kemudian dia percaya, ketika dia tahu Yesus lewat, dan dia datang kepada Yesus dan berkata, asalku sama saja jubahnya, ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dia melangkah, dia mendekati Yesus, dia jama ujung jubah Yesus. Dan pada saat yang sama, kuasa mukjizat kesembuhan turun atas orang itu. Dan dia sembuh dari pendarahannya yang 12 tahun dia kesakitan. Yesus tidak jamah orang ini. Yesus tidak berkata sembuh engkau, tidak. Yesus tidak mendekati orang ini. Tapi dia sendiri yang datang pada Yesus. Bisa enggak engkau sembuh dari penyakitmu walaupun tidak ada orang yang datang mendoakanmu? Bisa.
Masihkah engkau percaya kepada kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan itu yang sanggup menyembuhkan lewat iman saudara. Firman Tuhan selalu berkata, jadi sesuai dengan iman. Saya percaya ada banyak orang mulai putus asa karena dia tidak sembuh bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Dan berpikir Tuhan itu jahat. Dia tidak menyembuhkan aku. Saudara, berhentilah berpikir tentang seperti itu. Tapi berpikirlah mulai tentang iman. Aku percaya. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mengobrak-abrik kita dengan pikiran yang sia-sia. Pikiran yang berkata, aku tidak mungkin sembuh. Aku ditentukan untuk sakit. No. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyembuhkan kita. Menjamin kesembuhan, kesehatan bagi kita. Dia mati supaya kita hidup. Dia sakit supaya kita sembuh. Hanya sekarang, bangunlah iman kita. Bangunlah imanmu. Percaya kepada Yesus. Mukjizatnya ada untuk menyembuhkan kita. Paulus berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati saja berani, apalagi hidup. Mestinya kita harus lebih berani untuk hidup. Berkata, Yesus, aku mau hidup. Aku tidak mau mati dengan sakit penyakit ini. Sebab Yesus, engkau sudah mati di atas kayu salib bagiku. Terima kesembuhan. Bangkitkan imanmu. Dalam nama Yesus masih ada harapan untuk engkau sembuh. Masih ada harapan untuk engkau menerima kuasa dan mukjizat dari Yesus. Alami Tuhan dalam hidup saudara. Dalam kekristenan ini hanya ada dua hal penting. Yang pertama teori, yang kedua praktek. Dengar khotbah itu teori, baca firman Tuhan itu teori. Tapi prakteknya adalah ketika kita dibawa ke dalam pengalaman yang nyata. Di situ kita harus belajar bertindak dengan iman. Kalau ada orang mau belajar renang, kursus renang. Kemudian yang pertama dia bawa ke kelas. Di kelas dia belajar tentang teori. Kalau renang nanti gaya dada begini, gaya punggung begini, gaya bebas begini, tanganmu begini, kakimu begini. Kemudian muridnya berkata, yes, gampang, sudah paham, yes, bisa. Kemudian besok kita akan praktek. Ketika besok dia dijeburkan ke dalam air, apakah bisa dia renang? Nggak bisa, mati dia. Tidak gampang. Teori dengan praktek jauh berbeda. Mengikuti Yesus, ketika kita dengar firman itu teori. Ketika baca firman, dengar khotbah, itu masih teori. Tapi dalam praktek ketika kita dibawa Tuhan dalam lembah yang kelam, kita mulai belajar praktek. Praktek itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, harus alami sendiri. Dalam kekristenan, mari kita terus bertumbuh ngalamin Tuhan. Ngalamin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau hari-hari ini dalam kondisi yang tidak baik, jangan pernah berpikir buruk tentang Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, rancangannya tidak ada rancangan yang buruk, yang celaka. Rencananya selalu rancangan yang indah, yang baik, masa depan penuh harapan. Jangan beri kesempatan kepada iblis dan berpikir tentang hal-hal yang negatif tentang hidupmu. Berpikir mati, celaka, bunuh diri. No! Engkau sedang diambil alih oleh setan. Setan ingin kita mati, bunuh diri. Tapi Tuhan ingin kita sehat, sembuh, dan hidup. Tergantung sekarang pikiran kita, hati kita. Pilih Yesus. Pengharapanmu ada dalam Yesus. Pengharapan kita ada di dalam Yesus. Orang lain dia tolong, engkau pasti bisa ditolong. Kita pasti bisa ditolong. Jangan beri kesempatan dalam pikiran kita untuk berpikir sama seperti iblis. Berpikir mati,
putus asa bunuh diri. No, iblis sedang bekerja mengambil alih hidup kita kalau seperti itu. Tapi beri kesempatan kepada Tuhan, kepada firman-Nya untuk bekerja di hatimu. Pikirkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, imani janji Tuhan, kemudian perkatakan dan komitmen. Katakan, aku mau Yesus, aku mau sembuh, aku mau hidup dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi, yang aku mau, aku sembuh in Jesus name. Saya percaya saudara alami mukjizat. Kita semua pasti akan alami mukjizat. Bertekunlah di dalam iman kepada Yesus. Saya percaya kita akan dibawa berpindah kepada satu pengalaman yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Demi nama Yesus, kau yang sakit sembuh, kau yang sakit, yang lemah bangkit, Jesus name. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkannya dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau engkau ingin didoakan lewat video ini, hubungi kami, hubungi saya di nomor telepon 081 32 55 644 79. Apapun bebanmu, apapun sakit penyakitmu, saya siap berdoa untuk saudara. Dimanapun saudara, hubungi nomor telepon ini, nomor WA ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan alami mukjizat Tuhan. Haleluya.